wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sosmed, Instagram saya, Facebook saya, dan channel YouTube saya, dan masuk ke asisten saya. Dan ada beberapa pertanyaan yang dipilih secara acak gitu, dan saya akan jawab sesuai dengan pengetahuan saya dan kemampuan saya, dan sesuai dengan praktek di lapangan saya. Kita ngobrol santai aja, ada supaya tidak kaku, tidak tegang ya. Kita sambil bakar ini ya, buhur maghribi ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa itu? Ada ini pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan keilmuan sejati? Ya, pertanyaan pertama, bagaimana untuk mendapatkan keilmuan sejati? Ya, konteks keilmuan sejati ini ya kita tataran supranatural. Nah, itu tahap pertama itu kita harus mendapatkan sosok mursyid atau guru pembimbing untuk diri kita sendiri, dan diri kita ini untuk mengambil langkahnya seperti apa, pengawasannya seperti apa. Nah, itu fungsi kita dalam mursyid ya, dan guru pembimbing itu sendiri ya. Keilmuan sejati itu dibilangnya gampang susah bagi yang tidak patuh akan adab aturan ya. Jadi kalau dia memang benar-benar bisa menjalankan itu semua, insya Allah dia akan mendapatkan gitu. Kenapa dinamakan keilmuan sejati? Kalau bagi saya pribadi, suatu keilmuan yang benar-benar ditembus oleh diri kita dan mengerti seluk-beluk akan dunia spiritual supranatural itu sendiri. Bukan konon dari katanya ya, tapi kita mempraktekkan itu sendiri semuanya, mempelajari itu semuanya, menebusnya dengan olah tirakat, olah batin, pelaku, berbagai macam tirakat yang kita jalani ya. Dan adabnya kita kepada sosok guru itu seperti apa gitu. Mulut berkata tidak, tapi hati mengatakan iya. Kita untuk mendapatkan keilmuan dari sosok mursyid atau guru, di hati kita sudah menggerutu, menjelekkan, atau mengeluh, sanad keilmuannya itu nggak bakal sampai. Karena apa? Yang diutamakan itu adab. Sosok guru itu orang tua kita. Bila kita selalu berpikir positif, berpikir negatif kepada guru kita, mursyid kita, gimana kita akan mencapai sanad keilmuan itu? Karena yang susah itu sebenarnya adab bukan perilaku, adab hati seorang murid ya kepada gurunya ya. Jadi kebanyakan mereka itu yang mempelajari dalam keilmuan itu kebanyakan kandas di tengah jalan, gagal di tengah jalan, dan selalu merendahkan sosok guru itu sendiri. Keilmuannya seperti ini, ini seperti ini. Padahal bukan dari gurunya, dari tingkah laku muridnya itu sendiri. Karena untuk penggemblengan siswa atau murid itu, seorang guru mempunyai cara atau metode sendiri menurut karakter masing-masing individu siswanya. Dan keilmuan sejati itu tak lepas dari perantara. Sang pencipta itu memberikan perantara itu ya di lingkungan kita sendiri. Bagaimana kita untuk mendapatkan suatu kelebihan, diberikan kelebihan, kalau kita kepada sang perantara saja selalu merendahkan, mencemooh. Contoh dari alam gaib, kita selalu merendahkan dari bangsa siluman, bangsa-bangsa kelas yang lain-lainnya. Padahal itu nggak boleh. Seperti kita bermasyarakat di kalangan umum ya, kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita punya. Karena hidup itu harus kita penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Jadi kalau untuk penjabaran keilmuan sejati bagi saya sendiri, sesuatu keilmuan
yang kita dapatkan, yang benar-benar kita harus tebus perilaku kita dengan sepenuh hati, dengan berpikir positif, tanpa adanya penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong. Insya Allah namanya keilmuan itu akan diberikan, diteteskan oleh Sang Pencipta dan diberikan turun perantaranya untuk diri kita sendiri. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Masih ada Ki, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa belajar lewat sosmed dikatakan sesat? Kenapa dikatakan belajar lewat sosmed itu sesat? Ya kembali lagi Kak, seperti yang tadi awal, adab ya, itu yang diutamakan, adab guru, adab keilmuan gitu. Mungkin dari ajian, mantra, atau golongan ayat-ayat al-hikmah, katakan wah ini doanya ini, dari contohnya dari Mbah Google, apa di sosmed lain, boleh kalau emang kapasitasnya itu universal ya, bukannya suatu individu. Kenapa dikatakan universal? Itu untuk kalangan umum, karena sosmed itu bisa menjerumuskan dan bisa untuk kita menjalankan kebenaran. Ya kalau kita memakai sosmed untuk kebenaran, ya insya Allah yang membaca, melihat itu akan berdampak positif. Tapi kalau sosmed itu dibawakan untuk kejahatan, ya yang baca dan melihat akan berdampak negatif. Kalau dikatakan kenapa itu sesat, intinya itu di adab. Adab seorang pengamal atau siswa tidak minta izin kepada guru atau mursyidnya secara langsung tatap muka, itu sanad keilmuannya nggak nyampe gitu. Bukannya kita nggak boleh ya sosmed, bukan. Bang, di sosmed itu bisa loh kita untuk pembelajaran, memang buat pembelajaran, nggak salah kok gitu. Yang kurang itu adabnya kita kok pada sang guru kita. Sekarang aja ada sosmed, coba zaman dulu nggak ada sosmed, nggak ada HP, apa ya kita baca di sosmed, kita dengar di sosmed. Orang-orang dulu zamannya saya, waktu alat komunikasi itu susah, bukan susah ya, emang kategori itu mahal. Karena waktu itu bapak saya beli kartu perdananya aja itu 500.000, dan HP-nya itu pasaran waktu itu masih 3.500.000, dan itu masih susah, dan saya masih ngalamin warnet, telepon koin gitu. Dan zamannya saya waktu jadi musafir nggak megang namanya alat komunikasi HP, enggak. Jadi tidak mengenal dunia yang sekarang ini. Kalau sekarang gampang, jadi setiap tahun tuh ada pembaruan kehidupan gitu. Saya mau mengalami dari pembelajaran saya yang terdahulu, saya dari guru saya jalan kaki, saya naik angkot gitu, saya numpang gitu. Saya dulu pernah menjadi musafir jalan kaki hampir 2 tahun ya. Saya pernah mengalami namanya perjalanan musafir itu 2 tahun, yang dimana saya waktu itu perjalanan saya dari tahun 2000 sampai 2002 lah, itu dari Banten sampai ke Surabaya saya jalan kaki. Itu saya untuk mencari makna akan kehidupan saya pribadi, karena tipikal saya itu dulu indigo ya, indigo atau yang dibilang sekarang laduni, suatu keilmuan atau keahlian atau keistimewaan yang datang dengan sendirinya tanpa dicari.
Tapi dari situ saya mencoba mencari ini asalnya dari mana, datangnya dari mana. Saya tahu ini semua itu dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini lautnya mana? Perantaranya itu apa? Oh, dari eyang saya, dari mbah saya. Mbah saya itu seperti apa? Bagaimana mendalami itu semua dan kenapa saya diberikan kelebihan ini? Saya cari. Asal muasal saya sampai di Banten. Nah, dulu di Sultan Munas Hasanuddin Banten. Tidak sebagus sekarang. Sultan Hasanuddin Banten terus menggali dapat, pergi lagi jalan kaki, pergi lagi, yang dimana saya menemukan uang 1000 perak aja itu sangat bahagia. Situ saya digembleng, saya coba ke gua untuk semedi, di makam-makam umum, di tempat-tempat para wali gitu. Saya coba di situ semuanya, saya ketemu mursyid saya, guru-guru saya, dijasakan beberapa ayat untuk perkembangan dalam spiritual saya, supranatural saya. Jadi bukan saya sudah dikasih kelebihan laduni itu yang enak-enak, enggak. Saya mencari tetap dari mana asal muasalnya semuanya gitu. Saya mempunyai ini harusnya bagaimana, harus apa, dan kaidah kipanan saya seperti apa, ini semua itu dalam pencarian saya semuanya. Nah, kalau sekarang dikatakan kenapa dikatakan sesat kalau sosmed, ya karena adabnya nggak ada, sanad keilmuannya nggak ada. Dan kalau sanad keilmuannya nggak ada, kita baca itu yang datang itu apa, siapa gitu. Bisa jadi jin yang menyamar atau golongan siluman yang menyamar. Nah, suatu saat itu akan merusak kaidah kita. Karena saya punya pengalaman dulu waktu saya ketemu saudara saya, dia itu tinggal di Jogja, dan saya diajak oleh beliau itu ke alun-alun Jogja ya. Di alun-alun Jogja itu dia bertemu dengan sosok jin wanita cantik sekali. Dia dijasahkan sesuatu ayat, waktu itu dia jalan suratul Al-Fatihah ya, yang dimana Al-Fatihahnya itu dia zikir bisa sampai 1000. Dan saya terkagum-kagum waktu itu, kok bisa sampai 1000. Tapi secara nggak langsung dia mempunyai kelebihan keilmuan yang dimana kertas disobek, dipegang begini jadi uang, daun dipegang begini jadi uang. Semua apa yang diinginkan itu bisa jadi uang. Yang emas itu bisa. Tapi kesini-sini kok melenceng, saya bilang gitu. Dia makan daging mentah kambing, terus dia buang air kecil sembarangan. Kadang-kadang waktu di depan santri-santri itu dia kencing sembarangan di depan santri. Katanya itu untuk ilmuannya dia. Wah, itu udah mulai sesat ya waktu itu. Itulah pengalaman saya kenapa dikatakan belajar di sosmed itu harus mengijazahkan langsung lewat guru ya, biar sanad ilmuannya jelas dan juga yang datang juga jelas. Jadi kalau dikatakan nggak semuanya bagi saya yang sesat, karena yang bisa diambil baiknya ya insya Allah dalam dampak baik. Cuma dikatakan sesat itu keilmuan dunia spiritual dan supranaturalnya gitu, bukan golongan-golongan yang lain gitu. Kita universal aja ya Pak individu. Ada pertanyaan lagi? Ada Ki, pandangan suhu gimana soal pantai kidul atau pantai selatan? Pantai kidul atau selatan, ini pertanyaan apa ya kalau saya bilang ya, pertanyaan yang sangat luas bagi saya. Karena mungkin dunia supranatural atau gaib itu tak lepas dari banyakkan dunia pantai selatan gitu. Ini pengalaman saya ya, pengetahuan saya.
bisa sama bisa tidak, karena nggak bisa kita untuk menyamaratakan dalam pengetahuan individu masing-masing. Kalau dunia selatan atau pantai kidul yang saya sudah tahu dalam pengalaman saya berkecimpung dunia dunia paranormal atau supernatural ini dari tahun 2001 sampai sekarang, gerbang selatan itu mempunyai 7 lapis gerbang. Dari Banten sampai ke Pulau Bali yang saya tahu, itu gerbang satu aja sampai 10.000 gerbang gaib. 10.000 gerbang gaib itu dengan dimensi berbagai macam, dari golongan siluman ada, golongan dan yang ada. Jadi itu 10.000 gerbang gaib itu baru gerbang satu. Dan setiap kerajaannya itu dikepalai oleh sosok ratu. Dari Pelabuhan Ratu Karanghau aja, dari ujung Jawa Barat sampai pertengahan Jawa Tengah, mungkin perbatasan ya di Pangandaran, itu sudah memegang hampir 1.000 gerbang gaib dan dikepalai oleh ratu gitu. Dan banyak yang menyamar jadi sosok Nyiro Kidul lah, Ibu Ratu Parangkusumo, banyak gitu. Dan kapasitas kita tuh di mana? Habis gerbang 1, gerbang 2, habis gerbang 2, gerbang 3, gerbang 3, gerbang 4 gitu. Ini contohnya gini, Jawa Tengah itu dikepalai oleh satu gubernur itu mempunyai sampai urutan ke bawah, dari kades ya, kadus lah tuh. Dari satu wilayah aja berapa kadus, satu kades, sampai ke atasnya gubernur. Ya semua sama, sistem organisasinya sama ke dunia nyata. Itu dia, dari pantai selatan itu banyak ya gerbang-gerbang gaibnya ya. Jadi nggak cuma satu apa gimana ya, karena saya pernah suatu ketika itu dalam perjalanan astral saya dikasih tahu oleh sepuh saya, yang dimana sepuh saya waktu itu sosok resi kan. Saya dikasih pengalaman tentang dunia selatan waktu itu. Kejadian itu udah hampir ya 4-5 tahun yang lalu lah. Itu dibuka sejatinya selatan. Saya bilang, yang banyak juga ya ternyata gerbang gaib selatan. Ya banyak enggak, karena inilah dunia selatan seperti ini gitu. Saya pikir mah cuma beberapa gerbang dan semua di ini, enggak. Dan gerbang itu banyak dan semua tuh kepala satu sosok ratu. Gerbang 2 pun segitu juga banyak. Dan setiap gerbang satu 10.000 kerajaan gaib, dan satu kerajaan itu mempunyai satu ratu, berarti kan udah 10.000 ratu. Habis seperti itu gerbang 2 segitu juga, berarti kan 10.000 lagi, 20.000 ratu. Dan kita tuh bisa sampai terkecoh kan, terkecoh dengan dunia gaib gitu. Nah itu dia yang saya bilang, dunia gaib itu tuh sangat luas gitu kan, sangat luas, sangat
penuh dengan keimanan, ketauhidan kita, dan kita mempelajarinya harus mempunyai sanad keilmuan, sanad guru gitu. Dan saya pun nggak berani bedah dunia selatan secara jelas, karena bagi saya belum tentu kebenarannya itu ada di diri saya. Cuman yang saya kasih tahu sekarang ini sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya jalani gitu. Saya nggak pernah namanya punya ajian khusus dunia selatan atau doa-doa mantra khusus dunia selatan, saya nggak punya. Tapi suatu ketika saya pernah dipertemukan oleh salah satu penguasa ratu dari Pelabuhan Ratu. Itu tanpa sengaja, saya juga taunya itu pas sudah selesai bicara gitu. Di saat saya sudah selesai bicara dengan beliau, saya dikasih, kok perjalanan seperti ini sih, saya bilang gitu. Gerbang pertama saya masuk di situ seperti perkampungan, persis perkampungan kayak di dunia nyata. Perkampungan masuk, kita lihat-lihat suasana sana kayak ya perkampungan dunia nyata seperti apa sih gitu, pedesaan. Di situ saya masuk kayak gerbang gitu, saya masuk lagi di situ. Nah itu sudah seperti kayak perkotaan. Cuman yang di gerbang ketiga ini saya diajak naik kuda laut, tapi naiknya ke atas, terbang ke atas. Sampai sana tuh seperti lapangan bola gitu. Saya bilang aneh ya, di atas gitu saya naik ke atas kok seperti lapangan bola gitu. Udah aja penduduk wah riuh lah pokoknya. Turun lah di situ, saya turun di mata air kayak kolam itu, masuk kayak ada tangga turun ke bawah, gerbang tapi tangganya turun ke bawah. Saya jalan lihat di dalam air, ya Allah alam bisawab, saya bisa bernapas, saya bisa ini gitu kan. Padahal itu saya nggak menyadari kalau sebenarnya itu sukma saya yang lagi keluar. Saya jalan dan sampai di suatu gerbang berlapis emas semua, saya masuk. Wah itu benar-benar luas, halamannya aja luas gitu. Berbaris semua prajurit gitu kan. Ya saya juga nggak tahu itu siapa waktu itu, ya Allah alam. Kalau beliau mengatakan sih Ibu Ratu Kidul wilayah Jawa Barat ya. Ya saya nggak punya namanya link khusus ke sana atau saya enggak, karena bagi saya pribadi dunia mereka itu saya sudah tahu ya sudah gitu. Saya nggak pernah pengen tahu siapa ini, saya nggak pernah pengen tahu, karena tujuan saya cuma satu, bagaimana saya menjalankan keilmuan ini, amanah ini dengan sebaik mungkin. Dan bagi yang menanyakan tentang dunia selatan, pengalaman saya hati-hati, karena gerbang selatan itu sangat luas, sangat banyak. Karena dunia selatan itu benar-benar luar biasa bagi saya. Itu bagi untuk dunia selatan ya, karena nanti masuk lagi dunia alam bawah tanah, terus yang di pegunungan, yang di hutan-hutan, yang di danau, yang di gerbang langit atas. Gerbang langit atas itu bukan yang dikatakan oleh Nas dalam Al-Quran 7 lapis langit yang panjang Rasul Isra Miraj itu ya, bukan. Tapi dunia astral ya, dunia gaib ya, 7 lapis langit dunia astral ya.
Ya sama halnya dunia pantai selatan seperti itu, perbedaannya sangat jauh. Ya mungkin suatu saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa di inbox. Ya mohon maaf bila salah dalam dunia selatan ya, karena saya juga nggak mau membuka terlalu banyak dunia selatan. Yang inti utamanya pahami diri kita sendiri, pahami kemampuan kita sendiri. Bila kita sudah pernah melihat dunia gaib, kita katakan pernah, dan kita pernah. Bila kita sudah merasakan dan mempraktekkan, kita katakan pernah. Tapi kita belum pernah melihat dunia gaib, jangan dari katanya atau merasakan, atau hanya saya dari si A katanya turunan ini, saya khodamnya ini. Jangan sekali-sekali kita meyakini seperti itu, karena lembah jurang sesatnya itu sangat luar biasa. Apalagi kita tirakat belum pernah, ritual belum pernah, dan kita hanya baru dibicarakan orang-orang, ini loh dunia selatan begini, ini loh kamu keturunan ini. Dan modus-modus penipuan dalam mengatasnamakan selatan itu banyak, karena klien-klien saya juga banyak yang tertipu dalam dunia selatan, dan pemahamannya itu juga sangat salah kaprah ya. Kalau bilang 10.000 ratu, penjaga gerbang satu, dan kita ketemu salah satu gerbang satu sosok ratu, dan kita meyakini itu Pak Ratu Kidul. Salah nggak? Enggak, bener gitu kan, karena dia sosok ratu yang penjaga gerbang selatan pintu satu gitu. Gaib mengatakan saya Ibu Ratu Kidul, ya bener, cuman kan ada Ibu Ratu Kidul namanya atas siapa gitu kan. Misalnya namanya itu hampir sama, ya wajar, hati-hati tipuan dayanya. Dia sosok ratu, ya bener sosok ratu. Ratu apa? Ratu siluman kan. Jadi kita nggak perlu ambil pusing, mungkin tinggal dari kita pemahamannya, ini bener nggak sih seperti ini, bener nggak sih seperti ini ya. Tapi kalau banyak yang mengaku titisan Ibu Ratu Kidul atau gimana, masing-masing individu ya. Karena bagi saya nggak ada titisan dari pantai selatan Ibu Kidul, yang ada nitis suatu keilmuan dari pantai selatan. Contohnya apa? Saya punya ajian namanya Segoro Banyu. Nah itu keilmuan yang dimana asal usulnya saya dapat dari leluhur saya. Leluhur saya itu pernah dapat dari pantai selatan area Parangkusumo, dan itu diturunkan ke saya ajian Segoro Banyu. Dan alhamdulillah mungkin kurang lebihnya seperti dunia selatan. Kira-kira ada pertanyaan lagi ya? Masih ada Apa itu? Dunia gaib para leluhur itu seperti apa menurut Suhu? Dunia gaib para leluhur itu seperti apa? Dunia gaib para leluhur itu sangat baik, sangat indah, sangat harmonis. Cuman kita sebagai keturunannya yang salah mengartikannya. Leluhur itu bila mana aja dia mempunyai suatu kelebihan, dia akan menitipkan kepada keturunannya, dan keturunannya itu yang dipilih. Bisa berupa pusaka, mustika, keilmuan, pengetahuan, kebijaksanaan. Bila mana dulu leluhur itu mempunyai pusaka atau ageman yang moksa ke alam gaib, dia akan ikut keturunannya atau cucunya yang dititipkan, diamanahkan.
Nah dari situlah akhirnya mendapatkan yang namanya kamu loh dijaga sama leluhur kamu nih dari ini. Nah, tapi bukan khodam sejati, bukan, itu titipan. Seperti saya dititipkan suatu keilmuan oleh leluhur saya, ya saya itu harus mencari untuk menebus itu semua. Bagaimana untuk menjadi khodam sejati diri saya, bukannya khodamnya para sesepuh ya. Nah dunia para leluhur itu lebih baik mencari leluhur diri kita sendiri, bukan ada leluhur yang sesepuh yang bukan jalur kita ya. Ya karena sebaik-baiknya keilmuan dari leluhur itu ya leluhur kita sendiri. Sebaik-baiknya kita mencari yang tentang dunia sesepuh kita sendiri. Ya contohnya kayak tadi, kenapa saya ibaratnya saya nggak mau terlalu ini banget ke dunia selatan, karena garis saya ke sana ya untuk leluhur sesepuh saya nggak ada. Saya lebih baik saya fokus ke dunia sesepuh saya sendiri, leluhur saya, mbah-mbah saya sendiri, canggah buyut, gedung siwur lah, gedung propiok lah, ya itu yang saya cari. Saya nggak terlalu mementingkan dunia-dunia seperti itu, karena untuk mengingat sejatinya diri saya tuh asal muasalnya dari mana, sejatinya kita seperti apa. Banyak kok orang-orang yang mengenal dunia gaib, dia bisa silsilahnya A, B, C sampai berapa aja silsilah dia hafal. Tapi silsilah kita sendiri, kita, ibu kita, mbah buyut kita sampai ke atasan 7 generasi ke atas kita nggak tahu. Kadang-kadang makamnya aja kita nggak tahu, saudara-saudara mbahnya siapa kita nggak tahu. Itu baru mbah kita ya, saudaranya siapa, ada adanya siapa, ponakannya siapa, kita nggak tahu. Tapi kalau trah silsilah yang katakan linui, wah ya itu ya, sampai cucu cicit semuanya kita hafal, urutannya ini, ini dia ponakan, dia paman, dia ini hafal. Coba kalau diri kita sendiri gitu, jangankan yang mbah ya, orang tua kita kebetulan anak paling bontot, kakaknya siapa, anak-anaknya siapa, itu kan kita jarang tahu kok. Karena itu dia, ada peribahasa, jauh selalu kita pandang, tapi yang dekat mata kita nggak pandang. Keluarga sendiri belum tentu kita tahu seluk beluknya, tapi keluarga orang lain kita kan tahu. Berarti kita lupa sejatinya diri kita sendiri dong. Itulah dunia leluhur itu bagi saya, supaya tidak mati obor, kita tidak melupakan sejatinya asal muasal kita dari mana, keturunannya kita dari mana saja gitu. Ya bagi saya begitu aja dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin next selanjutnya ya. Mungkin ada kekurangan, ada mau tambah-tambahan, bisa di komentar channel YouTube saya, kurangnya apa, seperti apa, kita sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.